Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mubarakah ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita tetap berada di dalam hidayah dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam. Diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan hidup kita. Salam. Dan mudah-mudahan segala urusan dunia maupun akhirat kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailati, yaitu etika seorang muslim dalam sehari semalam. Buku yang membahas tentang adab-adab seorang muslim yang hendaknya diamalkan dalam kesehariannya, yang mana telah diatur di dalam Islam dari semenjak bangun dari tidurnya sampai dengan tidur kembali. Itu telah diatur adab-adabnya oleh Islam dan sudah termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bisa nantinya memberikan manfaat, dimudahkan kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan terus kita diberikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan poin 1 sampai dengan poin yang ke-6 ya. Poin 1 sampai dengan poin yang ke-6 dari adab yang pertama, yaitu adab an-naum wal istiqad, yaitu adab tidur dan bangun. Itu kita sudah bahas poin 1 sampai dengan poin yang ke-6. Kita murojaah terlebih dahulu. Jadi poin yang pertama, adab tidur dan bangun, itu adalah muhasabah, itu yang nomor pertama, sebelum tidur. Yang kedua, tidur segera atau tidur dini di awal waktu. Yang ketiga, wudu sebelum tidur. Yang keempat, disunahkan untuk mengibaskan spray atau kasur ya. Yang kelima, makruh tidur tengkurap
Dan yang nomor 6, makruh tidur di tempat yang terbuka. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan poin yang nomor 7 sampai dengan poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-11 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Poin yang ketujuh adalah ighlaqul abwabi wa idfa'un nari wal masabihi qablan naumi. Ighlaqul abwabi yaitu menutup pintu-pintu, wa idfa'un nari dan mematikan api, wal masabihi dan lampu-lampu, qablan naum sebelum tidur. Ini penting untuk kita menjaga keamanan, atau lebih tepatnya menjaga dari keamanan rumah kita, baik itu berupa kebakaran, ya, kalau api sampai lupa dimatikan. Contoh seperti kompor kalau sekarang ya. Atau juga pintu-pintu itu perlu juga ditutup. Dikhawatirkan ada ya maling atau juga dari binatang-binatang yang membahayakan yang masuk ke rumah kita. Jadi itulah anjuran di dalam Islam. Apakah ada dalilnya? Ada. Li hadithi Jabirin radhiyallahu anhu, karena ada hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idfa'u al-masabiha bil laili idza raqadtum. Idfa'u, matikanlah oleh kalian al-masabiha. Al-masabiha yaitu lampu-lampu. Ini jamak dari misbah ya. Bil laili pada malam hari, idza raqadtum apabila kalian hendak tidur. Ya. Jadi ini meliputi api dan lampu ya. Kalau dulu kan belum ada lampu, belum ada lampu listrik, adanya api ya. Masabih di sini hendak tidur. Wa aghliqul abwaba, dan hendaknya kalian menutup pintu-pintu. Wa auqi'u al-askiyata, dan auqi'u tutup rapat. Auqi'u itu tutup rapat. Apa al-askiyata? Minuman. Maksudnya di sini adalah tempat-tempat minum ya. Tempat-tempat minum. Dari sako yaski itu memberikan minum ya. Al-askiyah itu tempat-tempat minum ya. Wa khammiru, dan tutuplah oleh kalian at-ta'ama makanan, wasyarabah dan minuman ya. Hikmahnya kenapa kok minuman itu ditutup ya, gelas-gelas ditutup atau wadah-wadah itu ditutup. Itu diperkuat di dalam hadis yang lain, bahwasanya kita tidak tahu bahwasanya dalam setiap zaman itu ada wabah ya, ada wabah yang Allah turunkan, kita tidak tahu kapan ya, apakah siang ataukah malam, itu kita tidak tahu. Ada wabah yang Allah turunkan
memasuki makanan dan minuman yang tidak ditutup, ya. Maka kita hendaknya menutup makanan ini. Bahkan di dalam hadis lain, kalau kita tidak bisa menutup, ya, ya, kalau kita tidak bisa menutup dengan sempurna, ya, bisa dengan cuma tutup dengan lidi. Ya. Yang penting kita sudah berusaha untuk menutup. Ya. Mungkin kita berpikir kalau lidi kan bisa lewat sebelahnya, tapi itulah yang disuruh oleh Rasulullah SAW, bentuk usaha tawakal kita. Ya. Jadi jangan biarkan untuk dibuka, ya, tempat makan, tempat minum. Ya. Itu wabah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja seperti binatang-binatang yang kelihatan aja itu sering masuk, apalagi yang wabah, yang kecil nggak kelihatan, ya, cicak, kecoa dan lain sebagainya. Ya, itu sunnahnya untuk ditutup, ya, tempat makan dan tempat minum. Barakallahu fikum. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan poin yang ke-8. Qira'atu ayatil kursi. Qira'atu ayatil kursi wa khatimati suratil Baqarah. Wa khatimati suratil Baqarah. Qira'atu ayatil kursi, yaitu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ini ma'ruf, ya. Ada yang belum tahu ayat kursi? Insyaallah paham nih. Ayat kursi dinamakan ayat kursi karena pada ayatnya ada lafadz wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yaitu luasnya, sangat luas kursinya Allah, meliputi langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Dan di dalam hadis itu kursi Allah itu tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala, seluas langit dan bumi. Tempat, ya, telapak kaki Allah. Tapi kita tidak usah membayangkan seperti apa telapak kaki Allah, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khatimati suratil Baqarah, dan akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi ayat kursi, ya, sebelum tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Ya, kita hafalkan kalau bisa. Dan akhir dari surah Al-Baqarah. Satu ayat ini, akhir surah. Taib. Ya, dan penjelasan berapa ayatnya itu sebenarnya diperjelas lagi di dalam hadis yang lain, yaitu 3 ayat dari lillahi, ya, dari lillahi ma fis sampai dengan ayat yang terakhir, ya. Seperti itu. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Ini qul huwallahu ahad ini bukan qul huwallahu ahad saja sampai selesai, maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya surah Al-Ikhlas. Wal muawwidzatain, dan muawwidzatain ini 2 surat perlindungan, ya. 2 surat perlindungan itu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Lima warada fi dzalika minal ahaditsis shahihati. 5 karena apa yang warada telah ada fi dzalika di dalam hal tersebut, minal ahadithi dari hadis-hadis as-shahihati yang sahih. Jadi hadisnya sangat banyak, tidak ditampilkan oleh penulis karena memang kitab ini hanya ringkasan saja, ya. Jadi ada hadisnya yang membahas tentang sunnahnya membaca ayat kursi sebelum tidur, terus ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lalu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini kalau bisa kita hafalkan.
Ya. Kalau kita praktekkan, insya Allah ini kita cepat tidur. Nah. Kalau tidak punya hutang, karena capek, ya seperti itu. Belum doa yang lainnya, ya. Karena zikir ini kalau kita baca itu sudah sudah melelahkan, ya. Dan banyak lain, ya, zikir yang nanti kita akan bacakan sebagiannya. Baik, yang ke-9, qiraatu ba'dil ad'iyati wal adhkari. Membaca sebagian al-ad'iyah. Al-ad'iyati, doa-doa. Al-ad'iyati, doa-doa, wal adhkari, dan zikir-zikir. Ya. Jadi membaca sebagian doa-doa dan zikir-zikir. Ya, bukan doanya, itu salah tempat. Baik. Wasabitatu, dan yang telah sabit atau telah tetap, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minha, dan diantaranya, yaitu diantara zikir tersebut adalah Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Salah marrat, 3 kali. Ini kalau bisa kita hafalkan. Azabak. Matikan. Azabaka, ya. Kalau kita matikan, azabak, seperti itu. Allahumma, ya Allah, kini peliharalah aku atau jagalah aku, azabaka, pada azabmu, yaitu dari azabmu. Yauma, pada hari, tab'atsu, engkau bangkitkan, ibadaka, hamba-hambamu. Ya. Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ini asing ya Pak ya. Jarang kita mempraktikkan ya. Kalau yang satunya ini ya, yang selanjutnya ini kita sering. Wa bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan zikir juga bismika Allahumma, dengan namamu Allahumma, ya Allah, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Kalau yang ahya dulu ada juga riwayat. Ya. Riwayatnya banyak ini. Jadi ada Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada yang bismika Allahumma amut wa ahya. Allahumma bismika ahya. Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang salah satunya dari beberapa lafaz ya, hadis yang sama-sama boleh dipraktekkan ya. Satunya bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada juga yang bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya. Ini boleh ya, sama-sama boleh. Karena ada hadis yang meriwayatkan doa dan zikir ini. Kalau yang Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak, ini juga perlu kita praktekkan biar enggak hilang sunnahnya. Ini dibaca 3 kali dan hadisnya riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Allahumma kini adzabak yauma tab'atsu ibadak, dibaca 3 kali. Kalau yang bismikallahumma amutu wa ahya ini tidak ada berapa kalinya, berarti asalnya adalah 1 kali. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin yang ke-10. Yustahabbu lin-naimi idza faza'a min naumihi au qaliqa au ariqa an yad'uwa bihadzal du'ai. Yustahabbu, disunnahkan, linnaimi, bagi orang yang tidur, idza faza'a, takut, ya, takut atau kaget. Apabila kaget gitu. Ya, kaget atau takut sama ya. Faza'a itu bermakna takut atau kaget. Min naumihi, dari tidurnya. Au qaliko, atau cemas. Ya. Au ariko, atau tidak bisa tidur. Ariko itu tidak bisa tidur. Jadi apa? Tidak bisa tidur itu insomnia ya. Kalau tidak bisa tidur apa istilahnya? Bisa. Sulit tidur. Sulit tidur ya. An yad'uwa, hendaknya berdoa, au ariko, ya, tidak bisa tidur. An yad'uwa, hendaknya dia berdoa, bihadzal du'ai, dengan doa ini. Ya, ada doanya kalau umpama kita cemas waktu tidur itu. Ya. Atau kaget, atau juga susah tidurnya, tidak tidur-tidur, itu kita hendaknya berdoa dengan doa ini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitani wa ayyahdurun. Rawahu Abu Dawud. Ini harus dihafalkan nih, zikir-zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitani wa ayyahdurun. Kalau kita artikan bisa tambah mempermudah untuk dihafal. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah ini ada yang memaknai yaitu nama-nama Allah itu sendiri, yaitu Asmaul Husna. At-tammati, yang sempurna. Min ghadabihi, dari kemurkaan Allah. Wa syarri ibadihi, dan keburukan hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini meliputi jin, manusia, begitu juga binatang dan makhluk-makhluk Allah. Ya. Wa min hamazatis syaitani, dan dari gangguan-gangguan asyaitani, setan. Wa ayyahdurun, dan ayyahdurun, saat mereka hadir. Ya, wa ayyahduruni, itu wa ayyahduruni, itu bukan yahduruna ya. Nanti bisa dicek di. Ya, maksudnya yang hadir setan ini. Yang terdekat di sini kan setan, ya. Yang terdekat dengan domir ini adalah setan. Namun bisa juga kembali kepada ibadihi juga, ya. Semua, pokoknya makhluk yang jahat selain malaikat. Ya. Tapi ini sini ada iyaknya aku gitu, enggak? Kenapa? Yang ini ya dulu Ni, ya, sama dengan liya buduni, ya, seperti itu. Wa ayyahduruni, dan saat mereka hadir kepadaku.
Jadi a'udzu bi kalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kemurkaannya, wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hambanya, wa min hamazati syaitani, dan dari gangguan-gangguan setan, wa ayyahdurun, dan saat mereka hadir. Ya, jadi ini dihafalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ghadabihi, min ghadabihi wa syarri ibadihi, wa min hamazati syaitani, wa ayyahdurun. Ya. Ini doa dibaca saat kita cemas ketika tidur atau kita sulit tidur, ya, sulit tidur, ya. Karena bisa jadi ketika kita sulit tidur itu kita sedang diganggu oleh setan, ya. Ya, ini PR buat kita untuk dihafalkan, ya. Ya, ya boleh dibaca, ndak harus hafal, ya. Boleh dibaca. Baik. Ya, yustahabbu, disunnahkan. Yustahabbu, disukai atau disunnahkan, mustahab. Ya. Baik, yang terakhir, yang ke-11. An yaqula idza staiqadha min naumihi, hendaknya membaca atau mengucapkan idza staiqadha, apabila bangun, min naumihi, dari tidurnya. Maksudnya kalau bangun tidur hendaknya mengucapkan seperti itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini hafal insyaallah, ya. Ada yang belum hafal karena sudah sering dipraktekkan. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah, alladzi, yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama, setelah apa yang, amatana, telah mematikan kami, wa ilaihi, dan kepadanya, an-nusyur, tempat kembali. An-nusyur, tempat kembali atau kembali. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan kepada Allah kita kembali. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan, yaitu mati kecil, ya. Dibilang mati kecil karena kita saat tidur itu nyawa kita itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, yang bisa tetap Allah pegang nyawa kita sehingga kita tidak kembali hidup, dan bisa Allah kembalikan nyawa kita sehingga kita hidup kembali. Maka ada kata pujian di sini, yaitu alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yaitu syukur, karena yaitu kita telah diberikan kehidupan kembali. Kenapa? Karena banyak juga orang yang ketika tidur tidak bangun lagi, karena banyak, ini bukan hanya dongeng, ya. Jadi memang ada orang yang tidur lalu tidak bangun lagi. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita kembali. Ya. Ada nusyurnya, ada kitanya. Ya, itu arti globalnya, kepada Allah tempat kembali. Ya. Tempat kembalinya siapa? Tempat kembalinya kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Sekarang kita murojaah lagi ya, murojaah dari poin yang ketujuh tadi ya. Apa? Yaitu menutup pintu-pintu dan mematikan api serta lampu-lampu sebelum tidur. Poin yang ke-8, membaca ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, dan muawwidzatain yaitu Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini tidak ada masalah ya di sini. Ada masalahnya. Mati suratil Baqarah ini juga harus hafal. Akhir surah Al-Baqarah. Jadi ini PR. Dihafalkan di rumah. Yang ke-9, membaca sebagian doa-doa dan zikir. Insyaallah ini mudah. Yaitu Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. 3 kali. Kalau tidak hafal, yang satunya yaitu bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Boleh dibaca kedua-duanya atau boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Jadi zikir ini juga tidak harus berurutan, dan boleh dibaca sebagiannya saja. Bahkan yang disebutkan di sini hanya sebagiannya, masih banyak ya zikir yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Ya. Terus yang ke-10, ketika cemas atau takut dan tidak bisa tidur, hendaknya berdoa dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa ayyahdurun. Ini hendaknya dihafal. Dan yang terakhir, kalau bangun tidur, membaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Barakallahu fikum. Jadi ini pembahasan tentang adab tidur dan bangun yang sudah kita selesaikan pada malam hari ini. Sebelum lanjut caranya, Ya, fadhol. Bedanya doa dan zikir itu apa? Baik, barakallahu fikum. Apa perbedaan doa dan zikir? Ad-du'a itu adalah berasal dari kata da'a, yaitu memanggil sebenarnya. Ya. Tapi memanggilnya makhluk kepada makhluk itu beda memanggilnya makhluk kepada Allah. Beda juga memanggilnya Allah kepada makhluk. Ada 3. Jadi da'a itu kalau makhluk kepada makhluk itu 2 maknanya. Bisa menyuruh atau mengundang, ya, menyuruh atau meminta. Tapi kalau dari Allah kepada makhluk, da'a itu menyuruh. Tapi kalau makhluk kepada Allah itu meminta, karena minal adna ilal a'la, dari yang bawah kepada al-a'la. Tapi kalau dari Allah kepada makhluk itu menyuruh. Ya. Jadi doa itu adalah doa meminta, ya, bukan menyuruh Allah, ya. Permohonan, ya, memohon kepada Allah. Memohon untuk apa? Dikabulkan doa kita. Kita minta ini, kita minta ini. Jadi permohonan kalau doa itu. Kalau zikir berasal dari zakara, ya, zikr, yaitu mengingat, ya. Dan juga berarti menyebut. Menyebut siapa? Nama Allah. Makanya zikir itu menyebut nama Allah, mengingat Allah. Dan tidak semua zikir itu adalah permohonan. Tapi permohonan itu adalah zikir. Jadi tidak semua zikir itu adalah doa,
Ya, tidak semua zikir itu adalah doa karena di dalam zikir itu tidak semuanya berisi tentang permohonan kepada Allah. Ya. Malah ada yang hanya tasbih subhanallah subhanallah, ini tasbih, tidak ada permintaan di situ. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, tidak ada permintaan. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah, ini zikir tapi tidak ada permintaan. Ya. Tapi ada yang permintaan seperti zikir pagi dan petang, ya, yang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, dan seterusnya. Itu adalah termasuk zikir dan juga termasuk doa. Jadi tidak semua zikir itu doa, tapi semua doa pasti zikir. Semua doa pasti zikir karena ketika meminta kepada Allah kita pasti ingat kepada Allah. Ada pasti penyebutan Allah Subhanahu wa taala, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan secara umum antara zikir dan doa. Yang lainnya mungkin? Mungkin contohnya ini ya, Ustaz. Ya. Pelajaran 9 dan 10 ini yang dinamakan tajaniyah. Pelajaran 11 yang dinamakan adhkar. Mungkin. Betul ya. Jadi yang ke-9 itu semuanya ya adalah doa. Ya. Dan juga ada zikir bismikallahumma amutu wa ahya, itu adalah bentuk istilahnya pengakuan kepada Allah bahwasanya hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Ya, dengan namamu ya Allah. Jadi tidak ada permohonan di situ. Tapi yang pertama Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak, ini adalah permohonan. Jadi ada zikir dan doa. Kalau yang ke-11 ini zikir ya, pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Sekarang ya. Tanya masalah bangun pagi dan bangun siang atau malam. Kalau zikir pagi dan petang kan beda. Ada wa ilaihika nusyur, ada wa ilaihikal masir. Tapi kalau bangun tidur siangnya gimana, Ustaz? Apakah ada perubahan di hadis yang lain wa ilaihil masir? Ya, atau enggak? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, apakah ada perubahan untuk doa bangun tidur? Untuk doa bangun tidur ini tidak ada lafadz lain di dalam hadis yang menjelaskan harus dirubah dengan wa ilaihil masir kalau sore umpamanya. Tidak ada. Ya, karena doanya cuma satu, ya. Jadi secara umum apabila bangun dari tidur yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik itu bangun pagi, siang, sore atau malam. Jadi umum. Tapi kalau zikir pagi dan petang memang ada perbedaan di situ. Jadi cara membedakannya itu kalau pagi itu nusyur ya. Dan kalau sore itu masir. Kalau pagi itu asbahna, kalau sore amsayna. Dan seterusnya. Itu ada sedikit perbedaan. Cuma nanti lafadz-lafadznya itu hampir sama semuanya. Amsayna, satunya asbahna, satunya amsayna. Paginya itu wa ilaihi nusyur, dan sorenya wa ilaihil masir. Ya. Baik. Ini, insya Allah kan kemungkinan setelah kita belajar kita sampaikan. Cuman problemnya adalah ketika kita sampaikan ke anak kita. Ada kadang anak kita ini kalau suruh tidur sulit, tapi kalau sudah kadung tidur bangunnya juga sulit. Padahal sudah diajari doa. Padahal di sini tadi disebutkan yang sulit tidur atau sering cemas gitu. Itu gimana? Apa memang tidak diamalkan atau memang keadaan seperti kan kita lihat sama-sama punya anak ketika kadung tidur itu susah dibangunkan, terutama ketika subuh misalnya. Apakah karena doa ini
Oh iya. Apa ada resep kalau pengen cepet bangun gitu ya? Iya, salah satunya. Kalau pengen cepet tidur kan ada doanya. Kalau pengen cepet bangun apakah ada doanya? Kalau dibangun Barakallahu fikum. Ya, ini bagus sekali. Yang kita bahas tadi adalah ketika sulit tidur. Supaya cepat tidur ada doanya, yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa ayahdurun. Namun bagaimana kalau anak kita sulit bangun, bukan sulit tidur ya. Tidak dijelaskan di sini. Kalau sulit tidur ada solusinya. Kalau susah bangun, apakah ada solusinya? Jadi ya diperciki ya. Salah satunya adalah diperciki. Jadi memang diperciki. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada siapa? Rasulullah kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan bisa dengan membangunkan di apa namanya di Kalau langsung didudukkan enggak boleh tanya. didudukkan. Iya, kalau si bangunin sudah kaku langsung didudukkan. Ya jangan dilepas. Apa didudukkan jangan dilepas. digoyang-goyang pakai kaki. Mari nanti sama-sama Tabu. Ya itu kan cara intinya biar bangun. Apa saja boleh asalkan tidak keluar dari syariat seperti memukul wajah, ini tidak boleh ya. Memukul wajah. Kalau dengan apa penebal? Ya digebas-gebas. Kalau anak umur 10 tahun tidak sholat, memang harus dipukul 4.000. Itu jangan ditakwil itu. Ada sebagian yang menakwil 4.000 itu dengan dididik. Jadi itu lafadznya sorry. Ya, lafadznya sudah jelas dari Rasulullah itu kalau 10 tahun tidak sholat itu dipukul. Tapi nanti dipukul di situ ada syarah, di situ ada penjelasan dari para ulama gimana mukulnya. Jadi mukul yang tidak sampai menyakitkan, terus memukul yang tidak di wajah, tidak sampai membekas, seperti itu. Jadi ya, pukulan mendidik, ya, bukan pukulan karena marah, ya, bukan pukulan ngamuk, begitu. Kalau mengancam, Ya, kamu nanti kalau nggak sholat nggak benar tak pukul itu hukumnya apa? ya. Tapi tidak dipukul, diancam. Ya, baik, barakallahu fikum. Bagaimana kalau kita mengancam anak-anak dengan ancaman seperti pukulan dan lain sebagainya? Ya, ini tidak baik ya, tidak baik ya. Yang benar itu adalah mengancam dengan ancaman Allah dan Rasulnya. Itu sekalian kita tarbiyah, yaitu mendidik ya. Karena kalau dengan ancaman seperti itu nanti ya, pernah dibahas oleh Ustaz Yoyo kalau nggak salah itu bagus sekali. Jadi nanti anak-anak terbiasa takut bukan kepada Allah, tapi takut kepada orang tua, atau kalau ustadz itu takut kepada ustadznya, malah syirik nanti. Malah nanti bisa jadi tidak takut kepada Allah, tapi takutnya kepada manusia. Ya, begitu juga dengan anjuran. Ya sesekali kita boleh mungkin ngiming-ngimingi pakai uang gitu, atau hadiah. Tapi itu bukan semata-mata itu. Jelaskan juga, bahkan yang sering itu adalah pahala dari Allah gitu. Ini anak, kalau kamu ngerjakan ini nanti kamu masuk surga seperti itu. Itu lebih baik.
Kalau ancaman ditakut-takuti dengan neraka sakor umpamanya seperti itu. Kalau anjuran dengan uang, dengan apa namanya hadiah seperti itu nanti sementara. Dan nanti kalau kita tidak imbangi dengan motivasi akhirat, nanti yang terpatri di benak mereka sampai besar itu yaitu sholat karena biar dapat hadiah dan seterusnya. Jadi harus yang diawalkan itu yang anjuran dari Al-Quran dan hadis. Begitu juga ancamannya juga dari yang Al-Quran dan hadis. Ya, ancamannya tentang akhirat. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada lagi. Padahal. Masalah tadi, anak umur 10 tahun tidak salah dipukul kan ya. Gimana kalau sudah dewasa? Berarti sudah tidak ada pemukulan itu. Tabuk. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Tabuk. Jadi 10 tahun itu awal dari memulai memukul itu. Awalnya Iya. Bukan nanti setelah selesai 10 tahun 11 tahun nggak dipukul. 11 tahun tidak seperti itu. Maksudnya 10 tahun itu benar-benar dimaksimalkan memukul itu. Sehingga nanti ketika 11 tahun sudah tidak lagi. Jadi sudah serahkan kepada. Tapi kalau umpamanya kan anak-anak beda-beda ya. 10 tahun belum selesai. Ya, seperti itu. Bisa jadi 11 tahun, begitu juga 12 tahun dan seterusnya masih dengan proses seperti itu sampai mereka bisa mandiri sholat, benar-benar takut sholat itu karena kesadaran takut kepada Allah, bukan terpaksa. Dan proses 10 tahun itu bukan langsung mendadak, langsung 10 tahun itu langsung dipukul, tapi ada proses sebelumnya. Dari sebelum umur 10 tahun, dari umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah dibiasakan. Tapi belum mukallaf dia, belum mendapatkan taklif atau beban syariat, belum mendapatkan dosa kalau tidak sholat. Tapi kalau sudah 10 tahun, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Makanya orang tua wajib wajib memukul, menyuruh. Dan pukulan itu bukan wajib ya. Kalau sudah mau sholat jangan dipukul ya. Sudah mau sholat dipukul karena 10 tahun, bukan itu. Jadi 10 tahun kalau tidak sholat seperti itu. Jadi 10 tahun kalau tidak sholat. Kalau sudah mau sholat ya jangan dipukul. Itu solusi istilahnya terakhir. Dan kalau bisa diajak dengan tanpa dipukul ya tidak usah dipukul gitu. Jadi dengan mereka Sekarang diajaknya dibelikan pulsa, nggak usah dipukul. Dengan Dia sudah dewasa kata Iya. udah umur 20 tahun atau apa. Nah, Tapi belum menikah. iya. Kalau diajak satu kadang tetap malas, kadang malah ngomong gini, deking kami kecil dalam bagian TV. Nah ini gimana itu tak? Dipukul. Iya. Kalau dimarahin mesti ngelawan itu sudah. Baik. Iya. Ya, memang di hadis itu jelas. Jadi 10 tahun. 10 tahun itu karena transisi. Transisi dari anak-anak menuju dewasa. Dan masih nurut kepada kita, kepada orang tua itu masih manut, masih takut ya. Meskipun ada yang sudah mulai melawan ya, kalau anak sekarang ya, beda ya. Kalau sudah balik seperti itu umur 20 itu dipukul ngelawan, insya Allah ngelawan itu. Jadi mudorotnya lebih besar kalau dipukul. Jadi sudah istilahnya telat, mungkin bisa jadi telat, tapi juga tidak bisa kita. Soalnya mulai kecil itu sudah mulai kecil, sudah dididik, sudah diajak, sudah dipelajari. Tapi tidak mau. Tua-tua tidak mau. Tua-tua apa? Berubah. Ya. salah pergaulan.
itu nanti orang tua sudah lepas ini tanggung jawab. Maksudnya begini, bukan lepas tanggung jawab lalu kita tidak menasehati. Jadi maksudnya dosa sudah ditanggung oleh anak tersebut karena tidak sholatnya. Jadi orang tua sudah tidak. Tapi bukan berarti kita sudah tidak menasehati, karena itu adalah perbuatan mungkar. Jadi mungkar secara umum, siapa saja yang berbuat mungkar, termasuk anak kita, kan tidak sholat itu mungkar ya, perbuatan mungkar. Itu kita harus rubah. Jadi sama dengan kewajiban kita kepada orang. Batasan itu Sah. Nggih. Batas doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Batas doa itu kapan Sah? Selesainya? Ya, sampai mati, Hah? sampai meninggal. Jadi anak itu tetap orang tua itu mendoakan gitu Sah. Iya, Anak kalau nggak mau sholat itu tetap mendoakan Iya. itu, doa itu tetap dipakai gitu. iya itu doanya Nabi Ibrahim ya. Iya. Jadi- Bukan doa ke anak. Jadi Lima min dzurriyyati ya apa? Dan dia dapat hibiki. Lo iya, pertama Rabbi ja'alni lah. ya sampai meninggal, Iya, terus Bisa, Ustaz. sampai sebelum meninggal, Kapan aku meninggal? sampai sebelum meninggal. Nah. Iya. Iya. Ada kisah terbalik. Iya. Anaknya sudah belajar ngaji, ikut ngaji, tapi malah bapaknya enggan sholat, itu masuk dalam doa itu kan? Bapaknya yang malah sholat. Anda lo masuk dzurriyyati. Nanti doanya ya dirubah, jangan pakai doa itu. Iya. Karena itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan sholat. Tidak ada bapak di situ ya. Tidak ada mbak. Ya dirubah. Tapi bukan ngerubah lafadz itu, ya pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak pakai doa yang dari Al-Quran tersebut. Ya, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita bisa melakukan sholat seperti itu. Ya. Yang lain mungkin? Masalah nomor 10 Zak. Ya. Di situ dijelaskan apabila di saat tidur merasa kaget atau gelisah, Nggih. maka membaca doa seperti ini alhamdulillah gitu ya, terusnya. Terus bagaimana dengan seseorang tengah malam dia langsung kaget bangun, tapi kagetnya itu karena dia punya PR yang belum diselesaikan. Jadi misalnya kan sebagai karyawan, dia mendapatkan PR dari atasannya, kamu kerjakan ini ya, siap gitu kan. Jam kerja dia pulang, sampai rumah tengah malam baru ingat. Iya. Apa masuk ke doa ini? Iya. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini lain ya, lain ya. Jadi kalau bangunnya itu karena apa namanya? Karena masih punya tugas yang belum diselesaikan atau PR, ini bukan gangguan. Bukan gangguan dari makhluk, bukan gangguan dari setan. Tapi memang terfikirkan tugas yang belum terselesaikan. Sama dengan saya punya siswa. Kenapa tidak masuk kemarin? Pusing Ustaz. Pusing kenapa? Ternyata pusingnya bukan kepelengan. Pusingnya banyak PR. Pusing di situ bukan pusing sakit. Jadi sama bangun bangun dari tidur karena diganggu setan sama karena Kaget nak kena imayan Iya. mercon. itu lain. Jadi kalau seperti itu ya harus diselesaikan dulu tugas-tugasnya seperti itu. Dan bisa dengan berzikir ya, dengan zikir. Cuma tetap yang masalah intinya itu kan tugasnya belum selesai. Meskipun zikir sebanyak-banyak 1000 kali kalau tugasnya belum selesai atau katanya Ustadz Hasim hutangnya masih banyak atau kepikiran punya masalah ya tidak bisa semata-mata dengan zikir. Jadi zikir itu hanya istilahnya untuk di sini jelas untuk ketika diganggu oleh setan seperti itu. Oke, Fadlan.
diganggu oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Nggih. Terakhir tapi luar pelajaran Ustaz. Nggih, nggih. Bismillah. Kan sujud sahwi Ya. karena lupa ya Ustaz. Nggih. Atau lebih atau kurang ya Ustaz. Ini misalnya ada orang Ustaz bangun malam sholat ya, terus dikir sholat subuh, apa waktu sudah subuh, dikir lupaan sholat subuhnya, sholat lagi subuh, itu apa perlu terasa bahwa itu tadi sudah sholat, apakah sujud sahwi itu ya? Jadi Sholat subuhnya 2 kali. dia kan sholat malam ya. Sudah sholat malam kan. Sudah. Malamnya Terus zikir. Zikir pada waktu subuh. Subuh. Sholat subuh. Sholat subuh. Waktu sudah. Ya. Zikir lupa bahwa setelah sholat lagi. Oh, 2 kali. Iya, kan lebih itu. Apa? Tapi 2 rakaat. Enggak. Apa perlu sujud sahwi atau tidak? Enggak. Ingatnya itu setelah selesai. Iya. Misalnya ya, Iya. misalnya. Enggak. Atau misalnya tidak. Jadi tidak, sujud sahwi itu untuk untuk kelebihan rakaat atau kekurangan, ya, ada yang kurang, kelebihan atau ada yang kurang atau ada yang lupa dari rakaat. Jadi kalau seperti itu kan istilahnya orang yang banyak yang gitu tuh orang yang sudah mulai maaf pikun ya. Jadi orang yang sudah bisa. tapi tidak harus tua kan. Iya. Tapi kadang ada orang muda yang kayak gitu ya. Tapi yang sering seperti itu kan orang yang sudah sepuh, Iya, sudah lewat. sudah sholat lagi gitu ya. Ya itu tidak usah sujud sahwi. Jadi sudah kita Istighfar ya istighfar. Kelebihan. Apa dapat pahala itu ya? Ya kan. Sholat yang lupa itu dapat pahala apa dapat pahala? Itu kan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala. Tapi kan itu lupa yang bagus itu. Jadi ada lupa itu Kena saya itu. lupa yang bagus. Kemarin gue jalan tuh. Ini Sholat lagi. Padahal mari dari masjid itu. Jadi 1:30. Wah, apa ya wudhu? Engkau tadi dari masjid. Itu lupa yang bagus. Ada lupa yang tidak bagus. Belum sholat tapi merasa sudah sholat itu kan Bagus itu. lupa yang tidak bagus itu. Enggak, sudah sholat lagi itu. Itu lupa yang baik lah istilahnya. Saking semangatnya istilahnya. Tapi garis miring pikun. Ya. Pikunnya. Iya kan ada doanya itu. Ada doanya kita supaya tidak pikun. Minal bukhli wal jubni. Sampai enggak ada ke masjid ngimame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi ra wiri kabeh. Teman-teman assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar. Iya. Ramadi. Ramadi itu. Baik, kita tutup dulu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.